Menjadi sosok penguasa dunia di bawah Im Sama membuat para Gorosei begitu dihormati oleh banyak orang. Dan pada kenyataannya di Egghead, para Gorosei memang pantas menjadi yang terkuat. Meskipun mereka menjadi yang terkuat di dunia One Piece, tetapi para Gorosei juga tentunya memiliki kelemahan. Sejak pertama kali muncul dalam cerita One Piece, para fans sudah penasaran dengan level kekuatan dari para Gorosei. Hal ini karena Oda Sensei tidak pernah memperlihatkan para Gorosei bertarung selama puluhan tahun. Namun setelah apa yang terjadi di Arkilas balik Reverie, yang memperlihatkan para Gorosei menghabisi nyawa Nefertari Cobra dan menghajar Sabo. Di chapter 1094 kita akhirnya mendapatkan petunjuk mengenai kekuatan dari Gorosei. Dalam chapter itu, kita akhirnya mulai diperkenalkan kekuatan dari Gorosei. Secara spesifik, dalam chapter 1094 kita melihat bagaimana Gorosei Saturn akhirnya muncul ke permukaan dalam wujud hybrid. Di mana setengah badannya adalah laba-laba dan setengah badannya merupakan manusia dengan adanya perubahan berupa tanduk. Dan di chapter 1111, kita kemudian melihat para Gorosei lain juga memiliki wujud yokai yang mengerikan. Dan yang menarik adalah Oda sendiri tidak mengkonfirmasi apakah itu merupakan kekuatan buah iblis atau bukan. Beberapa kedahsyatan dari kekuatan Gorosei pun mulai Oda perlihatkan dalam pertempuran epik di Pulau Egghead. Misalnya ketika Gorosei mengeluarkan kekuatan haki level ekstrim, di mana mereka bisa menghancurkan tubuh orang lain dari dalam. Mereka juga memiliki beberapa form yang sangat dahsyat. Hal ini terlihat dari bagaimana para Gorosei mengalami transformasi lainnya dalam pertarungan. Dan kekuatan haki yang dahsyat yang mereka miliki, seperti auman mengerikan yokai Warkuri yang bisa menggemparkan seluruh pulau. Bahkan kedua raksasa yakni Dori dan Brogy cukup terkejut dengan kekuatan haki tersebut. Dan yang cukup menyiksa bagi Luffy adalah bagaimana para Gorosei memiliki healing factor seolah mereka bisa hidup abadi. Bahkan Luffy pun dibuat frustasi, di mana setiap serangannya tidak mempan dan tidak menimbulkan efek apapun. Sebagai sosok paling kuat di dunia One Piece, apakah artinya Gorosei tidak memiliki kelemahan sama sekali? Jika kita melihat dari apa yang terjadi dalam pertarungan antara Gorosei dan Luffy yang terjadi di Pulau Egghead, memang rasanya masuk akal jika kemudian banyak orang berpikir jika Gorosei tidak memiliki kelemahan. Pasalnya semua serangan tidak akan berlaku kepada mereka. Setiap serangan apapun yang terkena dan membuat mereka terluka, pastinya akan bisa sembuh dengan sendirinya. Selain itu semua serangan yang mereka terima juga tidak akan membuat mereka kemudian menjadi lemah atau bahkan merasakan sakit. Mereka justru sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan itu. Inilah yang kemudian membuat Luffy dengan Gear 5 merasa frustasi dengan kekuatan tersebut. Logikanya jika Luffy dengan Gear 5 yang terkenal memiliki kekuatan dahsyat dan tanpa batas merasa bahwa Gorosei sangat kuat, di mana semua serangannya sama sekali tidak berpengaruh, maka artinya, kecil kemungkinan ada orang yang mampu melukainya. Sehingga rasanya wajar jika kemudian muncul pertanyaan besar. Apakah artinya Gorosei sama sekali tidak memiliki kelemahan? Tentu mustahil rasanya jika Oda menghadirkan karakter yang terlalu overpower seperti itu. Kita bisa berkaca pada dua sosok dahsyat dalam cerita One Piece, yaitu Shirohige dan Kaido. Shirohige terkenal sebagai manusia paling kuat di dunia One Piece, di mana hampir mustahil ada orang yang mampu melukainya. Tetapi dalam perang puncak di Marineford kita kemudian melihat kejutan besar. Squad berhasil menusuknya dan membuat dia melemah. Selain itu penyakit juga jadi alasan mengapa Shirohige melemah. Meskipun butuh usaha yang sangat luar biasa dari banyak pihak untuk mengalahkannya. Hal yang sama juga terjadi kepada Kaido. Hampir mustahil dia terluka atau tewas. Bahkan sudah tidak terhitung berapa kali dia mencoba bunuh diri dan Angkatan Laut berusaha mengeksekusinya. Namun karena tubuhnya yang kuat akibat haki membuatnya kebal terhadap berbagai serangan. Kaido menjadi sangat sulit untuk mati, yang mana ini juga yang kemudian membuat keinginan terbesar Kaido dalam hidupnya adalah tewas secara heroik. Meskipun begitu, kemudian terungkap jika kekuatan level haki luar biasa dari Kozuki Oden mampu untuk membuat dia terluka. Perpaduan kekuatan buah iblis dan haki dari Luffy yang kemudian membuat Kaido akhirnya kalah. Lalu apakah kemudian Gorosei benar-benar tidak memiliki kelemahan? Yang menarik adalah sebagian Gorosei nampak memiliki bekas luka di tubuh mereka. Contohnya adalah Gorosei Jupiter, Saturnus, dan Warkuri, yang memiliki bekas luka di badan dan juga kepala mereka. Jika kita berkaca pada momen di Pulau Egghead, artinya para Gorosei mustahil memiliki bekas luka karena kemampuan penyembuhan yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya, mereka masih memiliki bekas luka tersebut. Dan hal ini tentunya mengingatkan kita, pada sosok Kaido yang masih memiliki bekas luka di bagian perutnya akibat serangan dahsyat dari Kozuki Oden.
Pertanyaan lainnya kemudian adalah apakah bekas luka tersebut mereka dapatkan sebelum menjadi kuat seperti sekarang? Jika melihat apa yang terjadi di pertempuran Pulau Egghead, rasanya memang mustahil jika mereka mendapatkan bekas luka tersebut di momen sekarang. Ada kemungkinan mereka mendapatkan bekas luka ini jauh sebelum cerita utama One Piece mulai. Dari penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa para Gorosei kemungkinan besar memang memiliki kelemahan. Namun apa yang kemudian jadi kelemahan Gorosei dalam cerita One Piece? Ada 3 kemungkinan yang bisa jadi adalah kelemahan terbesar dari Gorosei. Yang pertama dan paling umum adalah haki. Untuk kelemahan terbesar ini kita bisa mengambil contoh dari Kaido. Meskipun Kaido terkenal sebagai makhluk paling kuat di dunia, serta memiliki kekuatan Haoshoku Haki yang membuatnya kemudian tidak bisa mati atau terluka, namun ketika dia mendapatkan serangan dahsyat dari Kozuki Oden, dia akhirnya bisa terluka. Bahkan bekas lukanya sendiri masih bertahan selama 20 tahun. Artinya ada kemungkinan dengan kekuatan haki yang sangat dahsyat para Gorosei bisa dilukai. Kemungkinan kedua adalah air laut. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Oda Sensei masih belum memberikan konfirmasi apakah kekuatan para Gorosei itu merupakan kekuatan buah iblis atau bukan. Namun Oda hanya menjelaskan bahwa itu merupakan wujud yokai para Gorosei. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan jika kekuatan Gorosei memang berasal dari buah iblis. Dan jika itu benar, mungkin Oda sudah mempersiapkan cara mengalahkan Gorosei. Di mana dia akan menghadirkan cara yang tidak terduga dan sederhana, seperti memanfaatkan air laut. Seperti yang telah diketahui, dalam dunia One Piece kekuatan air laut mampu menetralkan pengguna buah iblis dan membuat pengguna buah iblis tidak berdaya. Artinya dengan memanfaatkan air laut kekuatan mereka mungkin akan sedikit menurun. Yang mana kemudian bisa digunakan untuk kesempatan menyerang mereka. Yang ketiga adalah sosok Im itu sendiri. Mengingat bagaimana Gorosei adalah bawahan Im Sama, mungkin kekuatan mereka juga terhubung dengan sosok Im Sama. Hal ini berkaitan dengan teori yang sebelumnya pernah kita bahas, jika kekuatan para Gorosei kemungkinan berasal dari Im Sama. Jadi rasanya masuk akal jika kemudian cara untuk mengalahkan Gorosei adalah dengan menghancurkan sosok Im Sama. Dengan kata lain, jika Im masih hidup maka para Gorosei juga tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kemungkinan lainnya adalah menyerang mereka dari dalam tubuh mereka. Dalam hal ini mungkin para Gorosei bisa dikalahkan dengan diserang jiwanya. Hal ini pun bisa memberikan Brook momen epik dalam sejarah kemunculannya di series One Piece. Untuk saat ini memang sulit untuk mengetahui kemungkinan kelemahan dari Gorosei. Namun hal ini bukan berarti para Gorosei sama sekali tidak memiliki kelemahan dan tidak bisa dilukai. Kita nantikan saja apa yang kemudian menjadi kelemahan terbesar dari Gorosei di cerita One Piece. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.